Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafael Bramitya Prakoso dari Prodi Akuntansi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 20102065. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan terkait tentang social distancing. Pertanyaan pertama, sejak masa social distancing ini, bermunculan figur pemimpin di berbagai bidang beserta kebijakan, inovasi, dan tindakannya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk dapat terselamatkan dari ancaman penyakit atau kematian. Siapa sajakah mereka? Sebutkan seseorang pemimpin dalam negeri dan seseorang pemimpin di luar negeri, lengkap dengan menjelaskan kebijakan atau inovasi atau tindakannya yang menurut Anda paling baik. Kalau menurut saya dari dalam negeri itu adalah Bapak Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, karena kebijakan dia terkait tentang pendidikan di masa pandemi ini membuat kita lebih aman, karena semenjak corona datang ke Indonesia mulai tersebar luas awal Maret itu, setelah disepakati oleh pemerintah itu dari usulan Pak Nadiem untuk pendidikan di tingkat manapun itu berjalan secara online. Karena apa? Untuk mengurangi penularan dan juga berharap agar mahasiswa atau siswa itu lebih aktif dalam berkreasi. Dan juga ada influencer, yaitu Dr. Tirta, karena yang menurut saya itu dia salah satu sosok yang selalu tersorot di media karena edukasinya dalam banyak hal. Apalagi semenjak ada COVID ini, dia selalu memberikan edukasi yang benar-benar membuat masyarakat yang mereka masih awam atau belum tahu lebih jelasnya tentang gejala-gejala COVID atau tentang bahayanya bagaimana itu COVID menular, itu mereka lebih tahu dan juga lebih meningkatkan kewaspadaan mereka. Untuk dari luar negeri itu ada juga yaitu adalah Joe Biden yang merupakan presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik pada tahun ini. Tahun lalu. Jadi Biden itu dia berjanji membuat tes untuk tes diagnostik di rumah yang cepat, dan setidaknya 10 lokasi test drive itu waktu untuk tes swab atau tes PCR itu. Dia juga memperluas persyaratan untuk masker, lalu memutuskan untuk lockdown di beberapa tempat yang benar-benar zona itu bisa dibilang zona merah atau yang paling parah penyebar luasannya cepat dan memakan korban, atau terjadi juga penularan yang per hari itu meningkat. Untuk pertanyaan berikutnya itu, dunia bisnis tidak luput dari dampak social distancing. Belakangan ini banyak siasat yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha untuk tetap survive, menghasilkan income, tanpa perlu memberlakukan pemecatan terhadap karyawannya. Bahkan ada perusahaan yang melakukan re-engineering secara radikal yang menghasilkan keuntungan yang besar, tidak hanya survive, tetapi shifting from good to great. Jelaskan langkah-langkah apa yang akan Anda ambil bila Anda adalah seorang pimpinan perusahaan pada sektor berikut. Yang pertama, perhotelan. Untuk itu tuh kita, kalau dari saya pribadi, akan membatasi jumlah karyawan yang masuk. Jika ada emang bagian-bagian yang memang mereka bisa dari rumah,
atau BVH working from home lebih diarahkan ke online. Tapi memang ada beberapa yang harus offline karena memang tugas mereka tidak bisa dikerjakan secara online. Namun itu akan dilakukan secara bergantian dan juga melakukan tes kepada para karyawan untuk meminimalisir COVID-19 agar mereka juga tidak mudah tertular. Lalu untuk kedai kopi dan kuliner itu membuka all shop untuk nanti kita jualnya itu bisa dikirim atau kita buka pre-order gitu agar memudahkan dan meminimalisir juga COVID. Untuk retail pakaian sama, jika mereka yang memiliki toko-toko, misal saya juga punya toko atau distro gitu, saya akan buka juga lebih mengarahkan ke online. Untuk apa? Itu kembali lagi untuk meminimalisir dan juga mencegah terjadinya COVID, ya entah itu ke karyawan atau juga kepada diri kita sendiri. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir itu, perkuliahan di Universitas Trilogi, terutama mata kuliah kepemimpinan dan manajemen di masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung dengan baik. Pengalaman dan ilmu pengetahuan apa saja yang dirasakan manfaatnya sebagai mahasiswa? Bagaimanakah Anda dan kelompok Anda tetap belajar dan mengerjakan semua tugas yang diberikan? Ceritakan kemudahan dan kesulitannya. Bagaimana pula menurut Anda sebaiknya persiapan karyawan, dosen, dan mahasiswa Trilogi menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi? Untuk pengalaman dan ilmu pengetahuan itu, selama ini saya secara pribadi itu lebih ke organisasi. Ilmunya untuk pengembangan skillnya itu, wawasan yang saya dapat itu lebih banyak ke organisasi, karena dari saya pribadi lebih mudah saat offline dijelaskan oleh dosen daripada online begini. Lalu untuk tugas-tugas ya itu memang paling pasti mudah karena kita bisa mencari di Google atau kerjasama dengan teman. Persiapannya pasti kita selalu melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga memberi prasarana terkait seperti hand sanitizer, juga alat untuk mengecek suhu, masker, dan juga membatasi dosen atau karyawan yang masuk ke kampus. Diberi jeda agar tidak semuanya itu langsung masuk, jadi bergantian-gantian hari istilahnya tuh kayak ganjil genap, gantian-gantian seperti itu. Dan juga memberi menyiapkan dana untuk tes para dosen atau karyawan yang rutin, entah itu selama 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali, untuk mencegah dan juga kita bisa mendeteksi apakah mereka terkena atau tidaknya COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Selamat malam. Terima kasih.